Oke, dilanjutkan lagi untuk mencari nilai B ya. Nilai B sama dengan sigma Y dikurang periodenya, total periode kita ada 22, dikali dengan rata-rata X yang ini, dikali dengan rata-rata Y. Rata-rata Y, tutup kurung, per total dari X kuadrat. Oh, salah. Total rata-rata kuadrat dikurang periode 22 dikali rata-rata X kuadrat. Oke, bentar. Jadi nilai B-nya adalah minus 2924,5. Sedangkan nilai A-nya, nilai A sama dengan rata-rata Y dikurang nilai B dikali rata-rata X. Bentar. Oke, dari sini kita bisa membuat persamaan ya. Persamaannya kan Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan hanya berapa? Hanya 33.878,7 ditambah minus 2.924,5 X. Oke, ini dia persamaannya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bikin formatnya lagi. Forecast error copy. Samakan dulu ya tabelnya dan diratakan. Oke. Untuk mencari nilai peramalannya yaitu sama dengan nilai A dikunci ya. Dikunci ditambah nilai B dikunci juga dikali periodenya. Oke, sudah dapat nih, kita sorot ke bawah. Dapatlah untuk November juga sekalian. Oke, selanjutnya saya akan mencari error, absolute error, square error, dan percentage error. Untuk menghemat waktu. Nah, saya sudah menyelesaikan 7 metode ramalan penjualan. Oke, di sini soal selanjutnya adalah saya memilih 4 metode peramalan. Baiklah, saya akan memilih 4 metode peramalan. Oke ya, metode peramalan.
Di sini yang pertama saya memilih moving average MA 3 month 3 bulan. Exponential smoothing. Smoothing. WMA 3 bulan. Dan double exponential DSE. Oke. Saya akan mengisi ramalan yang ada pada bulan Novembernya. Baiklah. Di sini saya sudah menulis metode ramalan yang saya 4 metode ramalan yang saya pilih. Dan di sini saya akan membuat alasannya. Alasannya karena alasan saya memilih 4 metode peramalan di samping adalah karena tingkat kesalahan peramalan dengan keempat metode tersebut sangat kecil, sehingga 4 metode tersebut lebih efektif dibandingkan dengan metode lainnya. Oke, yang selanjutnya di sini disuruh menuliskan MET, MSE, dan MAPE untuk keempat metode tersebut. Baiklah, saya akan membuat metode 3 MAT, MSE, dan MAPE untuk keempat metode di atas. Metode MET, MSE, MAPE. Baiklah, inilah MAD, MSE, dan MAPE dari keempat metode yang saya pilih. Soal selanjutnya yaitu manakah metode yang paling efektif ya? Itu
4. Metode yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan yaitu metode moving average 3 bulan. Oke. Inilah penyelesaian untuk kasus pertama. Kasus 1. Selanjutnya saya akan mengerjakan di sheet 2 dengan nama belakang ya. Hutagalung. Oke, selanjutnya kasus 2. Kita akan mengambil datanya terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu, saya sudah salin ke Excel lain. Ini data penjualan mobil ya. Data penjualan mobil. Oke. Diminta di sini untuk membuat ramalan penjualan tahun 2020. Ramalan penjualan tahun 2020 dengan metode double exponential smoothing. Oke. Langsung saja 1. Metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing. Ramalan tahun 2021 kali ya, karena di sini 2020 sudah ada. Itu 2021. Oke, di sini saya akan mengcopy dulu ininya, formatnya supaya rapi. Di sini diketahui bahwa LT-nya LT ini untuk tahun 2009 yaitu 303 sama dengan penjualan aktual, sedangkan trennya juga adalah 1. Oke. Dengan alfa alfanya sama dengan 0,4 dan beta sama dengan 0,3. Oke. Untuk mencari estimasi yang kedua, kita akan masukkan rumus sama dengan alfa, sama dengan yang tadi ya. Alfa dikunci alfanya, kunci dengan dolar. Alfa dikali penjualan pertama ditambah 1 dikurang alfa
1 dikurang alfa dikunci alfanya dengan tanda dolar supaya tidak berubah ya ke bawah, dikali, tutup kurung dulu, dikali estimasi pertama ditambah tren pertama, tutup kurung dan pertama sama dengan alfa dikali penjualan pertama ditambah 1 dikurang alfa. Oke, kita sorot saja ke bawah. Formatnya diubah. 1 saja desimalnya. Dengan tren, kita cari juga trennya, yaitu menggunakan beta, sama dengan beta. Dikunci betanya, nanti saja. Dikali, beta dikali estimasi sekarang, yang sekarang ini, dikurang sebelumnya, estimasi sebelumnya, atau LT sebelumnya, ditambah 1 dikurang beta, 1 dikurang beta, dikali tren sebelumnya. Oke, ini betanya kita kunci dulu. Oke, kita tarik sela saja ke bawah. Nah, untuk mencari peramalannya yaitu estimasi ditambah dengan tren. Bentar, selanjutnya kita samakan saja. Nah, dapat dia peramalan. Oh, ini kita tarik ya. Kalau tidak, nggak dapat dia. Oke. Ini kita ubah formatnya menjadi desimalnya 1 saja biar terlihat rapi. Oke, errornya sama seperti sebelumnya. Caranya ya. Baiklah, inilah ramalan penjualan mobil tahun 2020 menggunakan metode double exponential smoothing dengan alfa 0,4 dan beta 0,3. Selanjutnya di sini buatlah ramalan penjualan 2021 dengan metode WMA 3 tahun dengan menggunakan bobot 1, 2, dan 5. Oke. Yang kedua, metode WMA 3 tahun bobotnya 125, bobot 125. Kita copy dulu, copy. Biar cepat ya. Bobot di sini bobot 125.
Oke, setelah datanya sudah kita buat, kita masukkan di sini peramalan untuk yang tahun keempat ya. Karena kita menggunakan WMA 3 tahunan ya, sama dengan yaitu sum product. Rumusnya sum product seperti yang tadi ya. Sum product kita ambil yang 3 tahunan. Terus titik koma sesuai dengan laptopnya. Bobotnya ini dikunci ya kita kunci dulu bobotnya. Bobot dikunci dengan dolar. Sum kita lanjutkan per sum bobotnya lagi kita kunci lagi. Enter. Oke, jadi ini karena udah dikunci, udah sama ya rumusnya sampai ke bawah. Kita bikin format cell-nya. Numbernya itu nggak perlu deh pakai ini. Biar bulat aja. Errornya sama seperti biasa, sama dengan kurang. Enter. Kita sorot. Absolutnya sama dengan ABS. Enter. Oke. Di format cell number. Oke. Sama dengan errornya dikuadratkan. Oke. Persentasenya sama dengan absolut per aktual. Persen. Hasilnya kita ubah ke persentasi. Desimalnya ada. Oke. 1. Ini kita bikin jumlah di sampingnya. Sama dengan sum. Ini untuk mencari MSE. Sama dengan sum. Sama dengan sum. Ini lupa tadi nih. Di sini MAD, MSE, MAP sama dengan totalnya dibagi dengan jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 data ya. Kita tambahkan kolomnya.
Oke. Jadi ini untuk ramalan 2021-nya yaitu sebesar 572 unit ya. Kalau menggunakan metode weighted moving average 3 tahunan. Selanjutnya yang nomor 3. Amalkan penjualan tahun 2021 dan 2022 dengan metode trend projection. Dan berapakah nilai A dan B-nya? Oke. Kita salin dulu datanya. Control copy. Kita bikin dulu. Metode trend projection. Ada trend projection ya. Control paste. Dia diminta 2021 sampai 2022. 2022. Volt. Oke, di sini kita cari X-nya dulu atau periode. Periode atau X. Sebelahnya ini Y ya. Y. XY. X kuadrat. Periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. X kali Y sama dengan X-nya dikali Y. Ntar kita sorot ke bawah. Ini X kuadrat sama dengan X-nya kita kuadratkan. Sama dengan, oke. Di sini kita cari total. Di bawahnya rata-rata. Selanjutnya kita akan menjumlahkan atau mentotalkan semua Y-nya biar kita cari rata-ratanya. Enter. Rata-ratanya sama dengan average. Enter. Yang X-nya juga. Enter sama dengan average. Enter. Ini totalnya XY. Totalnya X kuadrat sama dengan. Oke, di sini kita akan mencari nilai B. Nilai B sama dengan sigma Y, total Y ya, dikurang periode. Periode kita ada berapa? Ada 12. Dikali rata-rata X. Rata-rata X dikali rata-rata Y. Rata-rata Y
ulang sama dengan sigma Y, biar kelihatan sigma Y dikurang periodenya 12 kurang 12 dikali rata-rata X dikali rata-rata Y tutup kurung per total X kuadrat sigma X kuadrat dikurang periodenya ada 12 dikali rata-rata X dikuadratkan. Oke. Saya tengok dulu. Oke. Salah. Ini nilai B-nya. Kita forward dulu deh, biar rapi. Buat satu saja. Oke. Nilai B. Nilai A sama dengan rata-rata Y. Rata-rata Y dikurang nilai B dikali rata-rata X. Oke. Ini dia nilai A dan nilai B. Persamaannya yaitu persamaan Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan hanya berapa? 17,3 ditambah B-nya minus 198,15 X. Oke. Jadi inilah persamaannya. Ini persamaannya. Selanjutnya kita cari forecast-nya. Kita copy dulu formatnya biar cepat. Pasti. Oke, untuk mencari ini peramalan yaitu sama dengan nilai A. Nilai A ditambah dengan nilai B dikalikan periodenya. Nilai A dan B itu kita kunci ya. Desimalnya satu saja. Oke. Kita sorot ke bawah saja karena sudah kita kunci.
Jadi 13, 14. Dan oke. Errornya sama seperti biasa. Error absolutnya sorot ke bawah. Square errornya sama dengan errornya dikuadratkan. Percentage error yaitu absolut per aktual. 4,0. Kita cari jumlahnya, jumlah. Sama dengan ini MSE, MAD, MSE, MSE, MAPE. Sama dengan dibagi jumlah datanya ada berapa? Ada 12. Sama dengan bagi N. Oke, sudah kelihatan. Kita lanjut ke selanjutnya. Trend projection sudah berapa kali? Untuk ketiga metode. Yang nomor 4 ya, kita sudah 4 nilai MAD, MSE, dan MAPE. Di sini ada metode ST. TP. ST.
MSE-nya. Kita ubah ke bentuk persentase. Oke. Yang kelima, di antara ketiga metode itu, mana yang dianggap paling baik untuk meramalkan penjualan mobil bagi Kapi Rossi Used Cars? Mengapa metode yang paling efektif adalah metode yang paling baik? Metode yang paling baik adalah metode double exponential smoothing, karena tingkat kesalahan peramalannya sangat kecil. Baiklah, semua pertanyaan sudah saya jawab dan sudah saya kerjakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Inilah tugas UTS saya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.